Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Hafnes Wahyuni SPMP, dosen tetap di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dalam peminatan pemuliaan tanaman. Saat ini, saya salah satu peserta sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan dan dokumen dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah pemuliaan tanaman pangan sebagai contoh video pembelajaran. Mata kuliah ini bersifat wajib di dalam minat pemuliaan tanaman dengan kode PT222 pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori di dalam kelas dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini disampaikan menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan teknik pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul tanaman pangan yang memiliki produktivitas tinggi, kualitas baik, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman, serta kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai genetika tanaman, pemuliaan tanaman konvensional dan modern, serta penerapan bioteknologi di dalam pemuliaan tanaman. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pemuliaan tanaman pangan adalah sistem blended learning dengan memadukan tatap muka di dalam kelas dengan kegiatan diskusi interaktif, studi kasus, presentasi sebagai bentuk pembelajaran sinkronus. Dan dalam bentuk asinkronus menggunakan platform atau LMS resmi USU e-learning dan kelas.usu.ac.id. Dalam platform tersebut sudah tersedia materi pembelajaran per pertemuan, sehingga mahasiswa dapat mengakses dan mempelajari kembali materi pembelajaran tersebut, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas mandiri ataupun kelompok secara online. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini bersifat aktif dan partisipatif, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membuka wawasan dan menambah teori secara konseptual terhadap materi pembentukan populasi dasar pada tanaman pangan. Yang kedua, diskusi kelompok untuk membentuk kelas yang kolaboratif dan membahas studi kasus yang ada pada saat ini. Yang ketiga, project based learning dengan membuat mini project tentang persilangan tanaman pangan sebagai bentuk aplikasi praktis berdasarkan teori di dalam kelas yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran, merujuk pada capaian pembelajaran lulusan prodi yaitu CPL2, mampu mengaplikasikan teori agroteknologi untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah pemuliaan tanaman pangan ini yaitu CPMK 022, yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori pemuliaan tanaman, dan CPMK 025, yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori prinsip dasar sistem pertanian berkelanjutan. Media pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, rencana pembelajaran semester yang dapat diunduh dan diakses melalui platform e-learning USU dan kelas.usu.ac.id. Yang kedua, PowerPoint. Yang ketiga, e-book yang juga dapat diunduh dan diakses melalui platform e-learning USU resmi dan kelas.usu.ac.id. Dan yang terakhir adalah video pembelajaran secara hybrid melalui Zoom Meeting yang dapat diunduh dan diakses melalui platform e-learning USU dan kelas usu.ac.id. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, strategi dasar pemuliaan tanaman pangan pada komoditi padi, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Yang kedua, prospek dan asal-usul tanaman jagung. Yang ketiga, peningkatan keragaman genetik tanaman. Yang keempat, pembentukan populasi dasar jagung. Yang kelima, pemilahan metode seleksi jagung. Yang keenam, prospek dan asal-usul tanaman padi. Yang ketujuh,
peningkatan keragaman genetik tanaman padi. Yang ke-8, pembentukan populasi dasar padi. Yang ke-9, pemilihan metode seleksi padi. Yang ke-10, prospek dan asal-usul tanaman kedelai. Yang ke-11, peningkatan keragaman genetik tanaman kedelai. Yang ke-12, pembentukan populasi dasar kedelai. Yang ke-13, pemilihan metode seleksi kedelai. Dan yang ke-14, pembentukan varietas unggul. Adapun kriteria penilaian pembelajaran dalam mata kuliah pemulihan tanaman pangan ini adalah Project Based Learning 25%, Case Method 25%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan materi pembelajaran, kemampuan menganalisis kasus, penugasan, dan berpartisipasi aktif. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi akan disampaikan secara transparan kepada mahasiswa untuk bagian dari feedback yang meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Dengan pembelajaran ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus mempersiapkan lulusan yang berkualitas, berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan zaman, dan siap terjun pada masyarakat untuk menghadapi tantangan dunia kerja dalam bidang dunia pertanian. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran secara offline pada mata kuliah pemulihan tanaman pangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Oke, baik. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita semester lalu di pertemuan ke-6 ya. Sekarang pertemuan ke-7 tentang peningkatan keragaman genetik tanaman padi ataupun kita sering melakukan hibridisasi. Oke, sebelum ke materi, kalian sudah bisa mendownload materi-materi pembelajaran di e-learning USU ataupun kelas USU. Ibu sudah mengupload juga RPS. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian mengambil absen secara mandiri pada website kelas USU. Setelah mengambil absen, baru kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum memulai materi, kita akan melakukan doa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ini materi ke-7, materi juga sudah Ibu upload di e-learning USU atau kelas USU serta RPS yang bisa nanti kalian pelajari berulang-ulang. Oke, pada materi ke-7 ini kita tentang peningkatan keragaman genetik tanaman padi. Dalam hal ini adalah hibridisasi. Sebelum masuk ke materi ini, masih ada nggak yang ingat minggu lalu materi kita tentang penyerbukan? Coba siapa? Ya, silahkan Rafki. Jadi penyerbukan itu kan Bu, dia merupakan suatu proses pemindahan menempelnya atau terjatuhnya bagian dari bunga jantan atau yaitu serbuk sari atau yang kita sebut dengan anter ke bagian dari bunga betina yaitu putik atau stigma. Nah, proses ini juga merupakan dari tahap awal dalam reproduksi seksual tanaman atau tumbuhan berbunga yang nantinya ini akan memungkinkan untuk terjadinya proses pembuahan atau pembentukan biji. Nah, penyerbukan sendiri ini ada beberapa jenis, yaitu seperti penyerbukan sendiri, penyerbukan silang yang dibantu oleh angin ataupun serangga, dan juga penyerbukan buatan yang dibantu juga oleh manusia. Oke, bisa kalian lihat di sini ada kata motivasi ya. Tetaplah berpikiran positif, maka gen-gen positif di dalam diri kalian akan terekspresi. Sebenarnya ini quotes untuk anak-anak pemuliaan. Oke, pada materi ini ada kemampuan akhir yang diharapkan dari kalian yang harus kalian pahami.
Di sini kita sama-sama melihat ada menjelaskan metode pembentukan populasi dasar pada tanaman padi, kemudian identifikasi pada tanaman padi, dan seleksi. Jadi ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan dari materi ini. Sehingga kalian memang harus memahami 3 poin penting ini untuk mendapatkan materi tentang keragaman genetik ataupun pembentukan populasi dasar pada tanaman padi ini. Oke, ini materi yang akan kita bahas, ada 3 poin. Menjelaskan metode pembentukan populasi dasar pada tanaman padi, identifikasi tanaman padi, dan yang terakhir adalah seleksi. Oke, sama-sama kita ketahui metode pembentukan populasi pada tanaman padi. Apa saja metodenya? Bisa kalian lihat di sini metode tanaman menyerbuk sendiri. Yang pertama, introduksi dan koleksi plasma nutfah. Sebelum kita melakukan persilangan, kita pasti sudah melakukan eksplorasi. Kita mendatangkan material genetik dari satu daerah ke daerah lain, itu yang dinamakan dengan introduksi. Dan juga setelah itu kita lakukan identifikasi untuk mendapatkan koleksi plasma nutfah. Jadi kita kenali dulu ciri-cirinya. Setelah itu ngapain? Kita akan melakukan seleksi. Seleksi di sini adalah seleksi pemilihan tetua. Jadi dari material genetik yang sudah kalian dapatkan, kalian akan seleksi yang mana tetua yang terbaik untuk kalian silangkan lagi ke tanaman yang mungkin kalian inginkan sifatnya, tetapi ada gen yang tidak kalian inginkan. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses hibridisasi. Jadi hibridisasi ini kita menggabungkan, kita menyilangkan secara buatan, ya, menggabungkan 2 genetik yang berbeda untuk mendapatkan individu baru yang kita inginkan genetiknya. Setelah itu baru kita seleksi setelah hibridisasi. Seleksi setelah hibridisasi sangat banyak di sini metodenya. Bisa kalian lihat dari metode pedigree, populasi bulk, ada backcross, ada single seed design, ada double haploid, dan yang terakhir mungkin ada mutasi dan rekayasa genetik. Nah, ini semuanya bisa kita lakukan untuk mendapatkan keragaman genetik setelah hibridisasi. Nah, sama-sama kita lihat di ini ya, di layar, khusus tanaman padi. Jadi di sini ada foto ataupun gambar bagian reproduksi tanaman padi. Ya, di gambar kiri ini sangat jelas sekali itu adalah bunga betina, dan yang kuning di sebelah kanannya adalah bunga jantannya. Karena sama-sama kita ketahui tanaman ini, tanaman yang membentuk biji dan buah itu adalah dari tanaman yang berbunga. Oke, lihat di sini ada anatominya, ada lengkap bagiannya, ada lema, anter, filamen, stigma, style, ovari, folianya juga lengkap, steril, lema steril, dan pedikel. Nah, masuk kita ke selanjutnya. Kalau pemulihan tanaman pangan pada tanaman menyerbuk sendiri, dalam hal ini padi, tentunya pasti ada ciri-ciri tanaman menyerbuk sendiri. Ada juga ciri-ciri tanaman menyerbuk silang. Oke, sebelum masuk ke materi ini, siapa yang tahu di sini apa saja ciri-ciri tanaman menyerbuk sendiri? Silakan. Nabila dulu. Baik, ciri-ciri tanaman menyerbuk sendiri itu ada pertama itu ada waktu bunganya matang itu secara bersamaan, Bu. Kemudian letak dari putik sari itu dia di bawah dari benang sarinya, sehingga memudahkan untuk penyerbukan sendiri tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang saya ketahui ada dia sudah menyerbu sendiri sebelum bunganya itu mekar. Oke, benar sekali ya jawaban dari temannya. Jadi ada posisi pada bunga jantan dan bunga betina. Dalam hal ini, kalau ciri-ciri tanaman menyerbuk sendiri, dia posisi bunga jantan itu lebih tinggi daripada bunga betina.
Sehingga tepatlah dia arti penyerbukan, jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Kemudian yang kedua, untuk kematangan ataupun viabilitas bunga jantan dan reseptif bunga betina itu bersamaan, sehingga dia memungkinkan untuk menyilang sendiri atau kawin sendiri. Oke, jadi sudah paham ya? Oke, selanjutnya di sini kita membahas tentang aspek genetika tanaman menyerbuk sendiri ini. Pada tanaman menyerbuk sendiri itu kalau sudah bersilang akan bersifat homozigot. Ya, homozigot. Homozigot artinya dia seragam. Karena yang diserbuki adalah bunganya sendiri. Nah, dengan tanaman menyerbuk sendiri ini, kenapa homozigot? Karena dia melakukan selfing ataupun persilangan dalam, persilangan dengan bunganya sendiri, sehingga kita mendapatkan nanti berapa persentase homozigositas tanaman menyerbuk sendiri dan berapa persentase heterozigositasnya. Jadi kalau pada tanaman menyerbuk sendiri ini homozigositasnya itu lebih tinggi, sekitar 90%, 99%, dan heterozigotnya itu kemungkinan kecil sekali, adalah dia sekitar 1%. Berbeda dengan tanaman menyerbuk silang. Menyerbuk silang kemungkinan persentase heterozigotnya itu adalah 90% dan homozigotnya itu adalah sekitar 1%. Oke. Nah, nanti setelah persilangan tanaman padi itu akan selfing secara terus-menerus. Kita itu per generasi hanya menanam, biarkan tanamannya selfing. Nah, kita seleksi lagi, kita tanam lagi, setelah seleksi kita seleksi lagi sampai dia generasi F6 ataupun F7 sampai dia heterozigotnya kecil. Ini untuk tanaman yang kita silangkan, dia yang harusnya menyerbuk silang tetapi kita buat menyerbuk sendiri, ataupun pada padi yang harusnya menyerbuk sendiri kita lakukan penyerbukan silang. Ya, kita tentukan yang mana tetua jantan, yang mana tetua betinanya. Pasti nanti yang dihasilkan bukan lagi homozigot, tapi yang dihasilkan adalah heterozigot. Nah, pada tanaman menyerbuk sendiri ini, dia akan melakukan selfing secara terus-menerus dan akan mencapai homozigositasnya nanti pada keturunan F5 ataupun F6 ataupun F7. Jadi ini sudah kemungkinan nanti penampilannya seragam. Seperti itu. Oke, ini mengingat kembali ya, kalau di persilangan kalian pasti kenal dengan diagram Punnett ya. Ini persilangan satu sifat beda. Misalnya kalian menyilangkan padi A satu sifat beda dengan padi B. Misal padi A umur yang dalam dengan padi B adalah umur yang genjah. Nah, bisa kalian lihat di situ akan menghasilkan dia 1/4 A besar dominan homozigot dan setengah A besar A kecil atau heterozigot, dan setengah 1/4-nya lagi adalah homozigot tapi dia resesif. Oke, nanti kalau dua sifat beda, beda lagi nanti perbandingannya. Ini untuk satu sifat beda. Persilangan monohibrid. Kalau dua sifat beda, dia persilangan dihibrid. Oke, ini kita bahas tentang hibridisasi. Nah, dalam hibridisasi ini tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari teman-temannya. Hibridisasi itu merupakan metode persilangan buatan yang dimana tetuanya berbeda secara genetik untuk memperoleh rekombinasi gen menghasilkan suatu individu baru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan dari kedua tetua, kemudian memperluas keragaman genetik dan memanfaatkan figur hibrida. Nah, menggabungkan sifat yang berbeda dari dua tetua ini adalah kita menginginkan padi A dan padi B sifatnya kita gabungkan dengan persilangan. Nah, setelah digabungkan akan didapatkan gen yang berhubungan ataupun yang rekombinan sehingga muncullah keragaman genetik. Oke.
Nah, yang ketiga dia memanfaatkan figur hibrida. Nah, apa saja dia teknisnya? Ada kastrasi, emaskulasi, isolasi, dan polinasi. Nah, jadi untuk tanaman menyerbuk sendiri itu beda teknisnya, untuk tanaman menyerbuk silang itu beda juga. Nah, sama-sama kita lihat di sini ya, persilangan padi. Ini sebenarnya pembuangan bunga jantan pada tanaman betina. Nah, ini nanti sudah disilangkan dan itu hasil persilangan. Oke, selanjutnya ini pembelajarannya ada case method. Jadi di sini saya minta teman-teman untuk membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Kita akan lihat video pembelajaran ataupun video persilangan tanaman padi, di mana nanti di sini ada yang harus kalian bahas per kelompok. Yang pertama, bagaimana jika tanaman menyerbuk sendiri dibuat menjadi tanaman menyerbuk silang? Ya, itu pertanyaannya. Dan kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan persilangan pada tanaman padi? Jadi ada 2 pertanyaan ataupun 2 kasus yang harus kalian bahas per kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah membentuk kelompok. Jadi di sini saya akan share video persilangan pada tanaman padi. Nanti kalian sama-sama lihat bagaimana sebenarnya proses persilangan tanaman padi untuk menjawab 2 case yang saya kasih tadi. Nanti perwakilan kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kasus ini. Oke, sudah melihat video persilangan tanaman padi. Jadi silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya 2 kasus yang terjadi pada tanaman menyerbuk sendiri. Silahkan. Oke, baik, sudah diskusi bersama teman kelompoknya. Mungkin kita berikan kesempatan dulu kelompok siapa yang pertama untuk menyampaikan kasus-kasus yang terjadi pada penyerbukan tanaman menyerbuk sendiri. Contohnya tadi padi, silakan. Kelompok yang mana duluan? Silakan. Bagaimana jika tanaman menyerbuk sendiri dilakukan penyerbukan silang? Pada tanaman menyerbuk sendiri, keturunan yang dihasilkan itu bersifat homozigot atau seragam. Jika pada tanaman menyerbuk sendiri dilakukan penyerbukan silang, maka akan muncul sifat-sifat yang akan diinginkan, dapat meningkatkan keragaman genetik serta peluang seleksi lebih besar. Oke, itu kelompok 1 ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih Bu. Untuk waktu yang dilakukan penyerbukan itu, yang waktu terbaiknya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu emaskulasi, dimulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemudian yang kedua yaitu polimasi, dimulai dari jam 8 sampai jam 11 pagi. Yang dimana masa reseptif itu merupakan masa di mana putik dapat menerima serbuk sari sendiri. Oke, benar sekali ya. Oke, jadi sudah sama-sama kita dengar jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menjawab kasus yang pertama dan kasus yang kedua pada tanaman menyerbuk sendiri tadi ya. Untuk tanaman menyerbuk sendiri dibuat menyerbuk silang, sudah sama-sama kita dengar itu membentuk ataupun meningkatkan keragaman genetik. Dan untuk waktunya tadi sudah dibahas oleh kelompok 2, itu waktu yang baik untuk persilangan itu antara jam 8 ataupun jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Oke, karena sudah selesai untuk diskusi kelompok, silahkan kembali ke posisi semula supaya kita melanjutkan pembelajaran kita sedikit lagi.
Oke, setelah selesai mendapat materi hari ini ya tentang pembentukan populasi dasar pada tanaman padi, jadi kalian ada tugas mandiri yang dilihat dari slide ini, ada membuat desain tentang persilangan buatan ataupun hibridisasi pada tanaman padi beras merah dan padi beras putih secara kelompok ya. Nanti kalian buat tugasnya di dalam bentuk makalah yang dikumpul ke dalam e-learning, diupload ke dalam e-learning ataupun kelas 1 usu.ac.id dalam waktu 1 minggu. Oke, ada pertanyaan terkait tugas? Sudah jelas. Oke, dari materi hari ini kalian sudah mendapatkan tadi teori di awal ya. Sudah Ibu paparkan apa saja itu yang membentuk populasi dasar pada tanaman menyerbuk sendiri, kemudian peningkatan keragaman genetik, kemudian sudah membahas kasus-kasus yang terjadi pada tanaman menyerbuk sendiri apabila kita buat menyerbuk silang. Nah, ada yang bisa nggak menyimpulkan materi kita hari ini setelah kalian dapat berdasarkan capaian pembelajaran di awal? Mungkin dari saya, Bu. Ya, silakan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya hibridisasi yaitu salah satu teknik pemulihan tanaman, yaitu menggabungkan antara dua sifat tanaman yang berbeda dengan menjatuhkan serbuk sari ke kepala putik. Dan seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya adapun proses pembentukan varietas unggul pada tanaman menyerbuk sendiri, yang pertama yaitu introduksi, Bu. Yang dimana introduksi itu merupakan pencarian untuk tanaman tetuanya. Selanjutnya itu kita melakukan seleksi, terus kita melakukan hibridisasi yang dimana menyatukan dua sifat yang berbeda. Setelah itu kita melakukan seleksi setelah hibridisasi, yang dimana seleksinya itu bisa kita melakukan seleksi bulk, mutasi ataupun genetika molekuler. Terus adapun teknik persilangan, yaitu pertama ada kastrasi, emaskulasi dan polinasi, serta terakhir yaitu pelabelan. Dan adapun ciri-ciri tanaman menyerbuk sendiri, yaitu pada tanaman menyerbuk sendiri itu posisi serbuk sarinya lebih tinggi daripada putiknya. Juga pada tanaman menyerbuk sendiri itu masa matangnya itu bersamaan. Terus pada tanaman menyerbuk sendiri itu setelah kita melakukan persilangan itu mendapatkan tanaman yang homozigot, bahkan sifat homozigotnya itu mencapai 99%. Juga bisa mendapatkan sifat yang heterozigot, tapi itu kemungkinan presentasinya kecil, bahkan 0 untuk mendapatkan sifat yang heterozigotnya. Pada tanaman yang menyerbuk silang, itu kebalikan dari tanaman menyerbuk sendiri, yaitu mendapatkan sifat heterozigotnya sangat besar hingga 99%. Dan untuk sifat homozigotnya bahkan 0 untuk mendapatkan sifat homozigotnya. Mungkin sekian, Bu. Oke, sudah disimpulkan oleh temannya penjelasan yang sangat komplit ya untuk materi kita hari ini. Jadi untuk hari ini sudah semua kita lakukan aktivitas belajar pada pertemuan ke-7 ini. Mungkin sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan tugasnya. Terima kasih atas waktunya. Perkuliahan kita padakan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada mata kuliah Pemulihan Tanaman Pangan, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.